Dia akan memanggil orang-orang untuk memotong-motong tubuh mereka, membuat mereka menghilang dalam larutan asam. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kisah hidup bandar narkoba yang dikenal sangat kaya di bumi. Kisahnya juga dikatakan sebagai kisah yang membuat inspirasi bagi banyak orang. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Kisah hidup gila Pablo Escobar, bandar narkoba terkaya di bumi. Pablo Emilio Escobar Gaviria adalah seorang gembong bandar narkoba terkaya di muka bumi dan juga pemimpin kartel terbesar di dunia. Ini adalah kisah inspirasi dan motivasi dari seorang bandar narkoba. Pablito Escobar lahir pada tanggal 1 Desember 1949 di Rio Negro. Dia tumbuh dalam keluarga yang sangat sederhana dan sejak usia muda dia menunjukkan ambisinya dan bakat alami dalam berbisnis. Meskipun itu bisnis terlarang. Kemudian Pablo beranjak remaja dan semakin menonjol karena visi bisnisnya dalam kejahatan. Dia mengabadikan dirinya pada pencurian kecil-kecilan dan penipuan. Namun kasus terbesarnya datang pada tahun 1970 ketika dia terlibat dalam perdagangan marijuana dan kemudian kokain. Di usianya yang baru 26 tahun, penjahat ini mendirikan Carter Medellin. Ketajaman bisnisnya sama hebatnya dengan kebrutalannya. Dia sangat pintar dalam menjalankan perusahaan kriminalnya yang membuatnya mendominasi perdagangan kokain ke Amerika Serikat, mengumpulkan kekayaan yang tidak pernah disangka-sangka. Namun pria itu juga memiliki hati yang sangat luar biasa. Pablo menikahi cinta dalam hidupnya, ibu dari anak-anaknya yang bernama Nyonya Maria Victoria Henao. Pada tahun 1976, mereka memiliki dua orang anak yang bernama Juan Pablo dan Manuela. Kesuksesan finansial dan karismanya yang sangat luar biasa membuat dia bisa merasakan a la carte. Salah satu nama wanita yang ada di sana. Wanita itu adalah Virginia Vallejo, salah satu wanita paling diinginkan pada saat itu. Seorang diva yang sangat amat terkenal. Hubungannya dengan ibunya yang bernama Hermilda sangatlah dekat. Dia selalu membela putranya apapun yang putranya lakukan. Karena seorang ibu tetaplah seorang ibu, dia melihatnya sebagai anak yang sangat dermawan. Ayahnya bernama Don Abel tidak terlalu dekat dengannya, tetapi lelaki tua itu selalu mendukung ibunya, apapun yang akan ibunya lakukan. Pada tahun 1980, pria itu di mana-mana. Dia adalah sosok yang berkuasa di Kolombia. Dia tidak hanya memimpin kartel, tetapi dia juga terjun ke dunia politik. Pada tahun 1982, dia terpilih sebagai anggota pengganti DPR menggunakan jabatannya untuk melindungi bisnis terlarangnya. Semua mimpi pria itu akan terpenuhi pada hari itu oleh lebih dari satu anggota Kongres dan bahkan seorang presiden bisa memenuhi semua mimpinya. Pablo Escobar mengatakan, "Saya juga ingin menghapus huruf L dari semua hal yang ilegal. Saya ingin berhenti menyebut kejahatan sebagai kejahatan. Dia ingin melegalkan kokain dan mengampuni semua teroris." Carter Medellin menjadi kerajaan kriminal. Pablo Escobar menggunakan kapal selam, pesawat ringan, dan jaringan korupsi yang sangat luas untuk mengangkat kokain ke Amerika. Kekayaannya melebihi 30 miliar dolar.
Namun, uang, kekuasaannya yang sangat besar, dan kebrutalannya untuk memaksakan diri dalam berbisnis, serta ambisinya untuk memanipulasi semua kejahatan yang terjadi di negaranya, memotivasi semua musuh-musuh besarnya yang pada suatu saat akan menjadi sekutunya. Pablo terlibat mendalam dengan kartel Cali, kelompok paramiliter yang menghadapinya sebagai lawan yang setara. Dengan semua kebiadaban mereka, tiba saatnya Pablo Escobar mencapai puncak yang tidak terkendali. Pablo ditinggalkan sendirian berjuang di berbagai medan perang dengan pemerintahan Kolombia. Tidak mungkin menghindari pembicaraan tentang hubungannya dengan kelompok teroris M19. Nah, ternyata hama-hama ini yang ahli hidup dari orang kaya, menculik, membunuh, memeras, dan menyebarkan kejahatan dengan omong kosong dalam pertemuan-pertemuan mereka yang muluk-muluk. Mereka memutuskan untuk mencari gara-gara dengan salah satu anggota yang bernama Ochoa, anggota kartel Escobar. Tanggapannya Pablo sangat brutal. Mereka membuat kelompok yang disebut MAS, hukuman mati bagi para penculik, dan MAS bahkan menghabisi semua para jalang-jalang ini. Pada tahun 1991, Pablo Escobar akhirnya menyerahkan dirinya kepada otoritas pemerintahan kecil Gaviria Liberal dengan imbalan pembangunan penjaranya sendiri. Penjaranya disebut katedral, seperti yang bisa kalian bayangkan, dia mempunyai penjaranya sendiri. Penjaranya adalah pusat komando tempat dia terus menjalankan bisnisnya. Dia akan memanggil orang-orang untuk memotong-motong tubuh mereka, membuat mereka menghilang dalam larutan asam. Politisi dari semua pihak datang ke sana, hingga pelacur kelas kakap, the real orang terkuat dan terkaya di bumi. Gila. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.